Pernah kepikiran nggak, kenapa kisah rakyat Jawa itu jarang banget cuma sekedar cerita mistis biasa? Selalu ada lapisan makna yang jauh lebih dalam. Nah, kali ini kita bakal membedah salah satu transformasi karakter paling epik dalam mitologi Nusantara. Ini bukan cuma cerita soal sosok gaib, tapi soal kehilangan yang tragis, intervensi seorang raja besar, pertarungan magis yang seru, dan pastinya penemuan jati diri abadi yang melahirkan sebuah legenda. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Coba bayangin, gimana ceritanya seorang janda yang lagi hancur-hancurnya karena berduka, nggak punya anak pula, tiba-tiba bisa berubah jadi penguasa gaib paling ditakuti di Laut Utara Jawa. Masuk akal nggak sih? Makanya, kita nggak bisa cuma ngeliat ini sebagai mitos horor. Ini tuh sebenarnya sebuah perjalanan psikologis dan spiritual yang luar biasa banget. Kita bakal telusuri gimana rentetan tragedi ini justru ngebuka jalan buat takdir yang nggak terbayangkan sama sekali. Semuanya berawal dari kehidupan seorang perempuan cantik bernama Roro Kuning. Hidupnya simpel, bahagia banget sama suaminya. Tapi ya, yang namanya takdir kadang kejam. Suaminya yang pamit melaut buat cari nafkah, ternyata nggak pernah pulang lagi. Dia meninggal di lautan. Kehilangan ini benar-benar ngehancurin dunia Roro Kuning. Dia ngurung diri, larut dalam duka yang dalam banget. Dan parahnya lagi, di tengah kondisi terisolasi itu, masyarakat malah ngasih dia julukan yang, jujur aja nyakitin banget. Lanjar. Itu sebutan tradisional buat janda yang terpinggirkan dan kebetulan belum punya keturunan. Pedih banget kan? Beban dari cap lanjar itu ditambah kesedihan yang udah diubun-ubun, bikin Roro Kuning ngerasa, wah kalau diem terus di rumah, bisa-bisa dia beneran gila. Kenangan suaminya ada di mana-mana. Jadi, dia nekat ngambil keputusan drastis. Dia pergi ninggalin kampungnya, jalan kaki tanpa arah nembus hutan belantara, turun naik lembah. Murni cuma didorong rasa putus asa. Coba posisikan diri kalian jadi dia saat itu. Fisik dan mentalnya lagi rapuh-rapuhnya, terasing, cuma asal jalan buat lari dari kenyataan pahit masa lalunya. Tapi pengembaraan tanpa arah ini malah bawa dia ke tepi Sungai Opak. Dan disinilah momen yang mengubah segalanya terjadi. Dia ngeliat ada dua orang lagi bertapa, kayak ngambang gitu di atas air. Usut punya usut, itu ternyata Panembahan Senopati, Raja Mataram yang super dihormati itu, bareng patihnya. Sang raja ngelihat raut wajah Roro Kuning yang hancur, dan dia mau dengerin keluh kesahnya. Nah, bukannya cuma ngasih simpati, sang raja malah ngasih satu petuah yang sangat krusial. Dia nyuruh Roro Kuning buat pergi ke pantai selatan, bertapa, dan nemuin Ratu Kidul. Nasihat kerajaan inilah yang jadi titik balik paling penting. Tiba-tiba, di tengah kehampaannya, Roro Kuning punya tujuan baru. Sekarang perhatiin deh alur perjalanannya ini. Yang bikin merinding adalah rute fisik yang dilewati Roro Kuning melintasi Jawa itu sebenarnya cerminan langsung dari evolusi spiritualnya. Rapi banget urutannya. Mulai dari keputusasaan total di desa asalnya, terus dapat arahan dari raja di Sungai Opak, nyari pencerahan di pantai selatan, ngadepin ujian berat di hutan Gambiren, sampai akhirnya naik tahta di pantai utara. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan atau pindah lokasi ya, ini semacam patah transformasi dari seorang manusia biasa yang hancur lebur, berevolusi jadi entitas spiritual yang punya kuasa penuh. Berbekal tekad bulat dari nasihat sang raja, sampailah Roro Kuning di pantai selatan dan dia langsung mulai bertapa. Tingkat ketekunannya luar biasa sih, dia benar-benar naruh kepercayaan penuh sama omongan Panembahan Senopati. Hasilnya, nggak main-main, dia berhasil mencapai moksa. Sederhananya, dia berhasil melepasin semua ikatan duniawi fisiknya dan terbangun di sebuah istana gaib yang megah banget. Nggak usah dia ngasih tahu, dia langsung sadar kalau dia lagi berhadapan langsung dengan penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul. Pas ketemu Ratu Kidul, Roro Kuning benar-benar merendah. Dia ngerasa bukan siapa-siapa, cuma bilang kalau dia udah sebatang kara dan mohon buat diizinin jadi pengikut aja. Ratu Kidul yang ngeliat ketulusan dan ketekunan janda ini ternyata ngasih lebih dari yang diminta. Transformasinya gila-gilaan teman-teman. Dari wanita malang yang nggak berdaya, dia langsung diangkat jadi abdi kinasih, alias abdi kesayangan. Jiwanya masuk ke alam gaib, dikasih kesaktian yang nggak ada tandingannya, dan yang paling gokil, dia diangkat jadi panglima pasukan jin Ratu Kidul. Ini sih definisi rebirth atau kelahiran kembali yang epik banget. Tapi, ya, di mana ada kekuatan besar, di situ ada tanggung jawab. Betul? Ratu Kidul langsung ngasih Roro Kuning misi pertama yang cukup berat. Targetnya sangat spesifik. Dia disuruh pergi ke hutan Gambiren buat menghentikan seseorang bernama Raden Bahurekso. Raden Bahurekso ini lagi berusaha ngebuka wilayah hutan tersebut. Ratu Kidul ngasih lampu hijau buat Roro Kuning pakai cara apapun, pokoknya usaha Raden Bahurekso ini harus gagal total. Tapi tunggu dulu. Ini bukan misi gampang. Raden Bahurekso ini bukan orang sembarangan loh. Dia punya kesaktian tingkat tinggi hasil dari meditasi Tapa Kalong.
Dan yang bikin makin menarik, ini tuh sebenarnya benturan ideologi. Di satu sisi kita punya Roro Kuning, simbol alam gaib dan pelestarian hutan liar. Di sisi lain, Raden Bahurekso itu merepresentasikan peradaban manusia yang memang udah ditakdirkan bakal dibangun di sana. Nah loh, kira-kira siapa yang bakal menang nih kalau kekuatan mistis alam liar harus head-to-head sama takdir kemajuan peradaban? Mari kita lihat gimana panasnya situasi di lapangan waktu itu. Roro Kuning jelas nggak mau gagal di misi perdananya kan? Awalnya dia pakai taktik halus, nyoba merayu Raden Bahurekso, pas dicuekin, wah dia mulai main kasar. Rumah-rumah yang baru dibangun sama pengawalnya Bahurekso langsung dihancurin berantakan. Jelas aja Raden Bahurekso ngamuk dan nantangin dia. Eskalasinya cepet banget. Roro Kuning sampai ngerahin ribuan pasukan jinnya. Dan pas itu juga nggak mempan, akhirnya dia turun tangan sendiri buat duel magis 1 lawan 1 sama sang Raden. Nah, disinilah puncak plot twist-nya. Roro Kuning udah bawa ratusan jin, udah di-upgrade kekuatannya langsung sama Ratu Kidul, tapi Raden Bahurekso sama sekali nggak mundur sejengkal pun. Lewat ilmu saktinya yang luar biasa, Bahurekso malah nyapu bersih pasukan jin itu dengan gampang banget. Pas Roro Kuning nekat maju sendirian, realita pahit pun mukul dia. Kesaktian barunya ternyata masih kalah jauh dibandingin ilmunya Raden Bahurekso, sang pelindung gaib hutan kita ini, kalah telak. Poin yang paling krusial buat kita pahami adalah kondisi psikologis Roro Kuning setelah kalah telak tadi. Secara fisik, dia nggak mati. Toh, dia udah jadi entitas spiritual. Tapi harga dirinya hancur lebur. Malu banget rasanya gagal total di tugas pertama. Saking malunya, dia sampai nggak berani balik ke pantai selatan buat lapor ke Ratu Kidul. Jadi, saking putus asanya nih, dia milih buat menyerah dan minta ampun. Langsung ke Raden Bahurekso, musuh yang baru aja ngalahin dia. Di titik inilah kita melihat resolusi yang jenius banget dari legenda ini. Raden Bahurekso ternyata bukan cuma sakti, tapi juga bijak. Dia maafin Roro Kuning tapi ngasih satu syarat atau perintah baru. Roro Kuning disuruh pindah buat jaga pesisir laut utara Jawa. Karena Roro Kuning ini kan udah bukan manusia lagi ya, jiwanya udah nyatu sama alam. Disinilah identitas paripurnanya terbentuk. Ironisnya, kegagalan dia di hutan Gambiren justru jadi karpet merah buat diangkat jadi penguasa yang levelnya setara. Kalau Ratu Kidul itu penguasa selatan, nah Roro Kuning ngisi kekosongan di sisi sebaliknya. Julukan Lanjar yang dulu dipakai buat ngejek dia, sekarang malah diubah jadi gelar kehormatan kosmik yang abadi. Dewi Lanjar, Sang Ratu Laut Utara Jawa. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran kita kali ini, transformasi Roro Kuning ngajarin kita soal satu hal yang luar biasa. Ketahanan hidup, dia jadi legenda bukan karena hoki. Karakternya ditempa oleh rasa duka yang mendalam, dapat arah dari nasihat jitu seorang raja, diberdayakan oleh Ratu Selatan, dan, paradoksnya, disempurnakan justru oleh sebuah kegagalan monumental saat ngelawan laju peradaban. Rahasia di balik kekuatan Dewi Lanjar dan makna budaya legenda ini sebenarnya adalah pesan buat masyarakat. Ini cara leluhur kita bercerita bahwa sosok yang paling terpinggirkan, yang paling terluka di masyarakat, bisa bangkit jadi kekuatan alam yang paling dihormati. Menarik banget kan? Kira-kira kenapa ya budaya kita sering banget ngebentuk tokoh yang paling menderita jadi sosok pelindung terkuat? Sesuatu yang layak banget buat kita renungin. Terima kasih udah ngikutin penelusuran materi kita hari ini. Sampai jumpa.